ada yang bertanya pada saya, Pak Pur ini kok kelihatannya dendam sekali sama rasa lapar. Yes, saya memang dendam sama rasa lapar. Karena apa? Karena sejak 30 tahun lalu saya jadi konselor, saya merasa banyak disabot oleh rasa lapar ini. Waktu itu saya selalu membantu melalui hipnoterapi untuk mempersiapkan mindset pasien yang ingin melakukan diet. Pada waktu itu pernah viral, menurut istilah zaman sekarang viral food combining-nya Bu Andang dengan majalah Nirmalanya. Dan kebetulan saya saat itu juga sebagai terapis di klinik Nirmala. Saya membantu supaya mindset orang yang ingin melakukan diet food combining itu siap. Ternyata, nah itu tadi saya merasa disabotase karena 2-3 bulan mereka akhirnya relapse. Tidak mengikuti pola yang ditetapkan sendiri. Demikian juga pada waktu orang datang untuk melakukan diet, menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, diet untuk weight loss, supaya langsing, dan sebagainya. 2-3 bulan, oke, tapi kemudian berhenti. Lebih menyakitkan lagi kadang-kadang untuk yang weight loss itu setelah 3 bulan malah jadi tambah berat. Memalukan sekali kan sebagai terapis. Rupa-rupanya di dalam kehidupan sehari-hari, sugesti yang saya berikan melalui hipnoterapi itu disugesti balik oleh situasi. Karena apa? Karena ya teman, keluarga, ngajak makan sana, ngajak makan sini. Demikian juga rumah makan makin menjamur, kuliner makin marak. Sehingga akhirnya mindset yang dibangun, karena mindset itu merupakan intervensi dari luar, dari hipnoterapi, ketika diintervensi balik oleh kekayaan kuliner dan kenikmatan kuliner, maka lunturlah semua sugesti itu. Lalu saya mulai berpikir, sebetulnya kan diet dan puasa itu sama. Kenapa orang kuat puasa, tetapi orang nggak tahan diet? Sama, tetapi agak bedanya, kalau diet itu hanya tidak makan makanan tertentu, tapi dalam waktu panjang, bahkan bisa seumur hidup. Puasa tidak makan apa-apa, tapi dalam durasi yang tertentu, panjang, tertentu, tapi segera ada break first, memecahkan, menghentikan fasting, menghentikan puasa, break first. Kalau diet tidak, kalau penyakitnya tidak sembuh ya diet terus gitu. Nah, akhirnya saya pikir, lebih baik strateginya orang diajari puasa dulu. Kalau puasa kan sudah siap untuk tidak makan apa-apa, mampu tidak makan apa-apa. Tapi ternyata baru kata puasa saja orang sudah ngeri. Ngerinya apa? Takut lapar. Tidak hanya takut lapar, ya seperti di video saya yang lain, takut sakit, mahnya sakit, dredeg, pusing, dan sebagainya. Inilah halangan-halangan yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Sehingga pada suatu ketika, saya ketemu kenalan saya yang pulang dari Amerika dan menanyakan pada saya, loh, waktu saya sampai di Amerika itu kok waktu makan saya tidak berubah juga ya Pak ya? Maksudnya, ya
seperti jamnya di Indonesia. Padahal saya kan di Amerika. Jadi agak terganggu juga. Lah, terus-menerus atau tidak? Tidak. Setelah jet lag-nya hilang, ya sudah tidak terganggu lagi. Sudah mengikuti jamnya Amerika. Disitulah saya klik menemukan sesuatu bahwa rasa lapar itu memang betul periodik. Bahwa rasa lapar itu nanti bisa menyebabkan sakit ini itu saya sudah bahas, nanti saya akan bahas khusus mengenai rasa lapar yang menimbulkan sakit mah. Sebab katanya banyak dokter yang selalu mengingatkan jangan telat makan, nanti sakit mah. Nah, di video lain saya akan bahas ini. Saya tulis juga link channel saya supaya Anda lebih mudah mencarinya di bawah YouTube ini. Oke, jadi rasa lapar adalah periodik. Maka sejak itu saya mulai memikirkan bagaimana cara menghajar periodik ini. Ketemu caranya, yaitu dengan cara mengacohkan periodenya. Seperti rekan yang ke Amerika, ketika periode rasa lapar di Indonesia itu kacau balau ketika di Amerika, akhirnya dia tidak merasa lapar pada jam yang berlaku di Indonesia. Tapi kemudian dia melatih untuk rasa lapar pada jam-jamnya di Amerika. Periode lapar dengan jam Amerika. Jadi artinya apa? Kalau periodenya dikacau, rasa lapar itu akhirnya tidak muncul pada jam itu. Ya dikacau lebih banyak dan jangan lagi dibikin periode, jangan lagi diteraturkan. Dengan tidak jadi teratur lagi, maka Anda bebas dari rasa lapar. Karena hormon grelin yang merangsang rasa lapar Anda menjadi tidak periodik keluar lagi. Karena tidak periodik keluar lagi, lambung Anda juga tidak mempersiapkan untuk terima makanan. Artinya, seperti ketika Anda tidur pada keadaan biasa juga tidak lapar. Padahal, apakah kalau tidur tidak pernah kosong perutnya? Pernah. Karena 4 jam, 5 jam pasti semua sudah diserap oleh darah. Sudah pindah. Tidak lagi sebagai makanan. Jadi ampas. Nah, dari situ maka Anda juga bisa tidak sakit mah karena tidak lapar. Kalau Anda lapar, ya tetap sakit mah. Maka hilangkan rasa lapar. Oke? Silakan berlatih. Dan nanti saya akan bahas khusus mengenai sakit mah karena rasa lapar. Sampai ketemu lagi.